Assalamualaikum sahabat, selamat datang kembali di video aku berikutnya. Beberapa saat yang lalu, tepatnya seminggu sebelum menjelang Ramadan di awal kemarin, terjadi kenaikan harga pada pakan pabrikan khususnya pur untuk di seluruh Indonesia termasuk di daerah saya. Nah, karena itulah banyak statement yang mengatakan harga untuk ayam kampung tidak mengikuti dengan harga pakan. Oleh sebab itu, banyak peternak-peternak mengatakan peternak ayam kampung di 2024 ini sudah tidak menguntungkan. Apakah seperti itu? Simak penjelasannya di video yang ini. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas mengenai untuk pemeliharaan 100 ekor ayam kampung di 2024, estimasi untung, modal, dan juga laba yang akan kita hasilkan apabila kita beternak 100 ekor ayam kampung di 2024 dengan harga pakan yang sangat mahal ini. Berikut penjelasannya, semoga bermanfaat untuk peternak pemula. Berikut ini adalah estimasi pemeliharaan dan pembesaran 100 ekor ayam kampung, modal dan keuntungan di selengkapnya di video ini. Untuk membesarkan 100 ekor ayam kampung di 2024 dengan harga pakan kurang lebihnya 13.000 per kilonya. Nah, jadi kita membutuhkan estimasi berapa banyak yang harus kita pelihara terlebih dahulu. Untuk pembesaran 100 ekor ayam kampung, kalian wajib mengetahui beberapa hal penting untuk memulai usaha peternakan ayam kampung. Yang pertama, cara pemeliharaan ataupun metode pemeliharaan. Nah, di peternakan ayam kampung ada dua metode yang wajib kalian ketahui. Metode yang pertama, beternak ayam kampung skala rumahan dengan metode intensif, dan ada juga dengan metode umbaran seperti yang kalian lihat di sini. Metode cara beternak ini mempengaruhi pertumbuhan pada ayam, tergantung bagaimana cara kita memeliharanya dan juga pakan apa yang kita berikan. Oleh sebab itu, berikut ini estimasinya apabila kalian memelihara 100 ekor ayam kampung dengan pakan pabrikan di 2024 ini, berikut estimasinya. Berikut ini adalah estimasi pemeliharaan 100 ekor ayam kampung di 2024. Mari kita mulai dari jenis cara beternaknya. Beternak ayam kampung memiliki dua sistem manajemen, beternak mandiri dan beternak pembesaran. Beternak mandiri adalah mereka yang beternak dengan memulai dari indukan dan produksi telur sendiri dan produksi DOC sendiri dan juga memasarkan sendiri. Berbeda dengan peternak pembesaran, mereka adalah peternak yang khusus untuk membesarkan saja, membeli bibit dan juga untuk dibesarkan dalam beberapa bulan, dalam beberapa waktu tertentu, kemudian dipasarkan atau dijual. Oleh sebab itu, untuk estimasi pembesaran 100 ekor ayam kampung di 2024 ini tergantung kalian dari peternak mana atau dengan metode ternak yang bagaimana, metode ternak mandirikah atau beternak pembesaran. Anggaplah kalian peternak pembesaran yang membeli bibit 100 ekor dari kota ataupun dari pabrikan ataupun dari PT lah, saya katakan seperti itu ya. Jadi katakanlah kalian membeli bibit 100 ekor, untuk jenisnya kita bilang sajalah KUB, Kampung Unggul Balik Bangtan ataupun Baliknak dari Balai Ternak. Untuk harga satu box KUB dengan jumlah 100 ekor itu dihargai kurang lebihnya kalau di daerah saya 1.050.000. Itu sudah termasuk dengan ongkos pengirimannya. Jadi 1.050.000 adalah estimasi pembelian bibit. Itu sudah jelas kita keluarkan. Kemudian pemeliharaan atau perawatan berapa lama tergantung daripada kalian beternaknya bagaimana. Apabila kalian lakukan peternakan seperti itu, diumbar, untuk proses penggemukan dan pembesarannya sedikit lebih lama daripada metode intensif. Berbeda dengan metode intensif dengan kandang terkurung, ayam cenderung lebih cepat besar, gemuk, dan dagingnya lebih padat. Karena memang ayam benar-benar dikurung, tidak ada pergerakan sama sekali. Mereka hanya fokus untuk menggemukkan diri, makan, minum, dan di tempat tanpa ada pergerakan yang lainnya. Oleh sebab itu, rekomendasi saya di 2024 ini, apabila kalian ingin memelihara 100 ekor ayam kampung, untuk mendapatkan hasil panenan yang lebih maksimal, untung yang cukup tinggi, kalian wajib menggunakan kandang intensif untuk proses penggemukan dan pembesaran lebih cepat. Kalau menggunakan kandang, maksud saya ya, kalau menggunakan kandang intensif seperti ini, nah jadi kalian nanti bisa memproses ayam lebih cepat panennya, gemuknya juga maksimal, tentunya nanti untungnya juga lebih tinggi. Nah, jadi untuk 100 ekor ayam kampung kita membutuhkan kandang intensif itu 3 metode. Pertama, kandang box penghangat, kemudian kandang pembesaran, kemudian kandang lanjutan. Nah, jadi 3 kandang ini wajib kalian siapkan untuk mencegah apabila terjadinya masalah kuntet ataupun kepadatan populasi yang bisa menyebabkan ayam itu tidak bertumbuh dengan baik. Kandang intensif ini cenderung lebih bagus untuk kita gunakan dalam pengejaran bobot, tetapi ada kekalahannya, maksud saya ada keunggulan, ada kekalahannya.
Keunggulannya yaitu ayam cepat besar, ayam cepat gemuk, tetapi apabila terlalu padat, ayam tidak akan pernah gemuk, malahan akan kecil-kecil. Nah, jadi itu perlu kita perhatikan apabila terjadi kesempitan ataupun kepadatan kandang atau kepadatan dalam populasi ayam itu akan menyebabkan ayam tidak bertumbuh dengan baik. Nah, jadi kita sebagai peternak yang baik wajib memperhatikan hal tersebut. Nah, estimasi yang saya katakan tadi pembelian bibit sekitar 1.050.000 untuk KUB di daerah saya. Kalau kalian menggunakan kandang intensif seperti ini, kalian membesarkannya itu wajib 2,5 bulan. 2,5 bulan itu menghabiskan 4,5 sak pakan. Nah, kemarin di video yang berikut itu yang sudah kita bahas berapa estimasi harga pakan, sekitar 600.000 di daerah saya. 663.000 gitulah di daerah saya. 563.000 maksud saya. 563.000 satu sak pakan di daerah saya. Itu sudah yang BR Pur 511 Bravo Hit Protein. Untuk pemeliharaan ayam dengan kandang intensif seperti ini membutuhkan waktu dalam masa panennya itu sekitar 2 bulan hingga 2,5 bulan. Katakanlah selambat-lambatnya 2,5 bulan. 2,5 bulan panen itu menghabiskan pakan sekitar 4,5 sak. Satu sak pakan di daerah saya kemarin setelah terjadi kenaikan harga dihargai sekitar 563.000. 563.000 itu per saknya kalau dikalikan 4,5 sak berarti 2.700.000-an. 2.700.000 itu untuk estimasi pakan, belum termasuk vitamin, kemudian listrik dan lain-lain. Nah, kita estimasi global besarnya terlebih dahulu, baru nanti terperincinya. Nah, pertama-tama tadi kita sudah mengeluarkan modal pembelian bibit kalau kita peternak pembesaran. Berbeda dengan peternak mandiri yang memelihara indukan untuk dicetak DOC dan produksi anakan sendiri, peternak pembesaran tentu cenderung lebih banyak modalnya, tetapi lebih cepat menguntungkan dan menghasilkan daripada peternak mandiri. Nah, peternak pembesaran ini mereka membeli bibit. Nah, estimasi bibit tadi saya katakan 1.050.000 di daerah saya untuk KUB. Kemudian ditambah estimasi pakan 2,5 bulan itu 2.700.000. Berarti kita sudah memiliki modal 3.700.000 untuk membeli bibit dan pakan. Belum termasuk apabila kalian benar-benar pemula baru menyiapkan kandang, itu di luar perhitungan. Kita ini yang hitung estimasi pentingnya. Kandang itu sebelum kalian memulai ternak wajib kalian siapkan berapapun modalnya. Jadi itu tidak dihitung untuk modal dari pembesaran ayam dan pakan, itu tidak dihitung. Itu di luar daripada modal dari pembesaran dan pakan ya. Itu estimasi modal besarnya ataupun modal gedenya. Jadi tadi sekitar 3.300.000 modal di awal. Katakanlah vitamin seperti untuk Neubro dan Vitacik kita menghabiskan kurang lebihnya 200.000 selama 2 bulan. Tambah listrik kurang lebihnya 50.000 lah paling mahalnya untuk kandang box ya. 50.000 berarti sudah termodal sekitar kita genapkan saja 4 juta rupiah untuk modal estimasi pembesaran 100 ekor ayam kampung di 2024 ini. Itu masih modal. Nah, untuk panenan itu kurang lebihnya kan 2,5 bulan. Setelah 2,5 bulan kan ayam sudah siap dijual. Cara memasarkannya sangat gampang. Kira-kira 2 minggu sebelum panen kalian wajib promosi ke berbagai orang, daerah, rumah makan, resto, agar nanti ketika kalian panen kalian sudah ready ayamnya. Jangan begitu kalian panen baru kalian mencari tempat pembuangan seperti itu. Kenapa saya larang? Karena nanti kalau ketika panen kita baru mencari tempat pembuangan, nanti panenan kita sudah lebih dari 2,5 bulan. Karena ayam itu tidak bisa langsung dijual seperti itu. Bukan berarti kita panen hari ini langsung bisa kita jual besok atau lusa, tidak bisa seperti itu. Bertahap cara menjual ayam sesuai kebutuhan orang ataupun konsumen. Jadi sebelum pemasaran itu 2 minggu sebelum pemasaran kalian wajib cari kemana harus dibuang ayamnya agar nanti kita tidak kalang kabut dalam menjual ayam. Jadi setelah kita estimasikan tadi pemeliharaan itu 100 ekor ayam kampung dari 100 ekor ya, anggaplah yang hidup 70 ekor. 70 ekor ini rata-rata bobot di 2,5 bulan kita anggap 1 kilo. Itu sebodoh-bodohnya peternak lah ya, saya katakan mohon maaf ya. Sebodoh-bodohnya peternak begitulah paling rendahnya hasilnya. Nah, jadi 2,5 bulan full pakan pabrikan dengan harga 600 tadi sudah kita estimasikan modal bibit 1.050.000 sesuai daerah saya. Ini nanti modal estimasi pastinya sesuai daerah kalian saja, jangan ikut harga standar saya ya. Itu karena berbeda daerah beda standar harganya. Jadi harga standar daerah saya tadi bibit kurang lebihnya 1.050.000, pakan 2,5 bulan itu dihargai tadi habis 4,5 sak, kurang lebihnya duitnya 2.700.000, berarti sudah 3.700.000. Pembelian vitamin dan listrik habis katakanlah 300, kita genapkan 4,5 juta.
4 juta maksud saya, 4 juta kita genapkan ya. 4 juta genapnya untuk modal bibit, pakan dan vitamin serta listrik habis 4 juta dalam 2,5 bulan. Nah, kemudian dari pemeliharaan 100 ekor ayam kampung, katakanlah yang hidup sekitar 70 ekor. Nah, bagi pemula wajib ada kematian. 70 ekor itu setelah kita besarkan, nah anggap dia rata-rata bobotnya 1 kilo dalam 2,5 bulan. Itu sebodoh-bodohnya peternak, mohon maaf ya. Nah, kalau sudah terbiasa beternak pasti lebih lah, 2,5 bulan pasti dapat 1,2 ataupun 1,3. Nah, setelah kita pelihara 2,5 bulan dari 70 ekor ini siap kita jual. Cara memasarkannya tadi sudah saya katakan. 2 minggu sebelum panen cari pembuangannya agar kita tidak keteteran. Nah, dari 30 ekor ini anggaplah harga pasar itu di daerah saya paling murah 50.000 ayam kampung per kilonya. Paling mahal itu standarnya 55. Di jelang Ramadan ini kemarin harganya tembus di 60.000 per kilonya. Nah, jadi kita anggap paling rendahnya 50.000 dikali 70 ekor itu masih terdapat kita modal ataupun pulang modal kita sekitar 3.500.000 yang dapat kita dari 70 ekor ya. Kalau kita genapkan dia hidup semua 100% ya. Hidup semua 100% berarti 50 dikali 100 berarti 5 juta rupiah. Kalau dia hidup semua, kita dapat modal kembali 5 juta. Kita kurangkan modal awal 4 juta, kita masih untung 1 juta. Tapi kalau cuma hidup 70%, 30%-nya kematian itu normalnya bagi peternak pemula ya. Nah, kita dapat itu modal baliknya itu cuma 3.500.000. 3.500.000 itu dibanding modal kita tadi 4 juta, jelas kita rugi 500.000. Kemudian rugi kita lagi waktu untuk pemeliharaan. Oleh sebab itu bagi peternak pemula, apakah masih worth it beternak ayam kampung di 2024 menggunakan pakan pabrikan? Jawabannya tergantung cara pemeliharaan dan tingkat mortalitas ataupun kematian dari ayam itu sendiri. Kalau kalian peternak pemula masih pengen memulai usaha ternak ayam kampung, saran saya mulailah membeli ayam kampung dari jenis indukan saja. Mulai pemeliharaan dan beternak dari indukan ayam kampung, pelihara, kemudian bertelur nanti, telurnya nanti menetas untuk cetak bibitan anakan sendiri, kemudian anakannya besarkan sendiri. Untuk indukan yang bagus, estimasi perbandingannya 4 betina 1 jantan, berarti 5 ekor. Pelihara dalam waktu kurang lebihnya dari dia remaja ya, dari ayamnya remaja, nanti di usianya itu paling 3-4 bulan remajanya, kemudian nanti di usia 7 bulan sudah diproduksi. Nah, produksi nanti 10 butir per harinya, dari 4 indukan berarti 40 butir. Kalian sudah bisa cetak DOC sendiri sekitar 40 ekor per sekali periode bertelur ya. Per sekali periode bertelur kalian bisa mencetak 40 ekor DOC. Apabila kalian belum siap untuk di DOC ataupun main di pedaging, kalian bisa jual telurnya dulu untuk mengembalikan modal di awal dulu. Nah, setelah modal di awal dirasa kembali dan cukup, kalian bisa lanjut ke pedaging. Telurnya kalian tetaskan, biarkan dia rame indukannya. Kalau dia rame, boleh ditetaskan kalau ditetaskan. Kemudian nanti produksi DOC sendiri, kemudian besarkan sendiri, dan juga sudah jelas kalian akan menjadi peternak mandiri. Kalau peternak pembesaran seperti yang kita estimasikan tadi, modal beli bibit sudah keluar 1 juta, beli pakan lagi, vitamin lagi. Kalau dia yang hidup cuma 70% sudah jelas kerugian. Kalau dia hidup 100%, saya rasa bagi pemula tidak akan ada sanggup hidup ayamnya 100% untuk pemula. Kecuali kalau dia sudah senior, sudah main di lapangan, sudah jam terbang tinggi lah ya. Saya yakin untuk 100 ekor itu tutup mata hidup semua itu. Nah, jadi untuk bagi pemula, estimasi pemeliharaan 100 ekor ayam kampung kalian wajib punya modal 4 juta rupiah. Ini masih modal, sudah jelas kalian nanti akan mengalami kerugian kalau terjadi kematian ya, terjadi kematian. Belum lagi nanti caranya salah, cara perawatan bisa menyebabkan ayam tidak besar, tidak sesuai bobot. Bisa jadi awalnya kita target sekitar 2,5 bulan karena salah cara pemeliharaannya, jadi bertambah waktunya menjadi 3 bulan. Itu sudah jelas rugi, pakan bertambah lagi untuk kita keluarkan. Nah, itulah estimasi pendapatannya. Nah, jadi kalau kalian menjadi peternak atau pengen memulai usaha ternak di 2024 ini, jangan menjadi peternak pembesaran yang membeli bibit hanya sekedar dibesarkan dan langsung dijual. Mulailah beternak ataupun menjadi peternak mandiri, beli beberapa calon indukan muda ataupun pulet ayam dere-dere atau ayam remaja, besarkan dalam waktu tertentu hingga dia bertelur. Belajarlah dari situ untuk produksi DOC sendiri, gimana cara merawat anak ayam sendiri. Karena kalau kita belajar dari peternak mandiri ataupun anak ayam ini, nanti apabila hasil anak ayam dari indukan yang kita pelihara mati,
itu bisa regenerasi loh. Anak ayamnya, induk ayamnya bisa bertelur kembali dan kita punya DOC lagi. Berbeda kalau kita peternak pembesaran, apabila nanti anakan DOC dari kita beli bibit itu mati, sudah benar-benar mati, sudah jelas-jelas rugi. Sekianlah informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya Dain undur diri. Itulah estimasi pendapatan di 2024 pembesaran ayam kampung apabila kita menggunakan pakan pabrikan. Di next video saya akan membahas beberapa estimasi untuk pemeliharaan 100 ekor ayam kampung menggunakan pakan alternatif. Kalian tunggu videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Dain undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.